jaringan komunikasi Oikumene Papua pada tanggal 27 November 2025 saya nyatakan dibuka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jaringan komunikasi Oikumene Papua atau JAKOP resmi dideklarasikan di Kota Jayapura. Deklarasi ini menjadi momentum lahirnya wadah kolaborasi lintas gereja dan denominasi untuk memperkuat persatuan gereja-gereja dan umat Kristen di tanah Papua. Acara deklarasi jaringan komunikasi Oikumene Papua berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura pada Kamis 27 November 2025. Pendiri JAKOP, Pendeta MPA Mauri secara resmi membuka kegiatan dengan menabuh tifa sebagai simbol dimulainya kegiatan deklarasi JAKOP di Papua. Kegiatan ini dihadiri jajaran Asosiasi Pendeta Indonesia, tokoh-tokoh agama lintas denominasi, pengurus JAKOP, serta para anggota jaringan. Dalam deklarasinya, JAKOP menetapkan 5 poin komitmen utama yang dibacakan oleh koordinator JAKOP, Pendeta Nabot Manufandu, yang didampingi para pengurus jaringan. Dengan ini kami menyatakan komitmen bersama. 1. Menjadikan nilai-nilai Injil sebagai dasar moral dalam setiap aktivitas pelayanan dan jaringan. 2. Memperkuat ikatan oikumene sebagai wujud kesatuan tubuh Kristus dan memperkokoh persaudaraan lintas denominasi di tingkat lokal, nasional, dan dunia. 3. Menanamkan nilai-nilai cinta kasih, persaudaraan, paradigma inklusif melalui program dan kegiatan yang relevan. 4. Memberikan kontribusi nyata bagi keberlanjutan pembangunan di tanah Papua melalui sumbangsi pemikiran dan perbuatan. 5. Mendorong kerja-kerja kolaboratif dengan pemerintah pusat dan daerah di berbagai bidang untuk kerjasama kesejahteraan umat, warga gereja, dan masyarakat di tanah Papua menuju Indonesia Emas tahun 2045. Usai pembacaan deklarasi, dilanjutkan penandatanganan deklarasi dilakukan oleh koordinator, sekretaris, dan bendahara terpilih. Lalu diteguhkan dengan doa pengutusan atau berkat yang dipimpin oleh Pendeta Matan Ayor Baba. Sampai Tuhan datang kembali dalam nama Tuhan Yesus. Sementara itu, Pendeta MPA Mauri mengatakan bahwa JAKOP hadir untuk membangun jaringan, berkomunikasi, dan memperkuat oikumene, dan bekerja bukan hanya untuk orang Kristen tapi bagi siapa saja yang membutuhkan. JAKOP berdiri karena tuntutan umat. JAKOP berdiri sesuai visi dan misinya, bersedia bekerja, diperintahkan oleh pusat, daerah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, siap untuk bekerja bagi masyarakat Indonesia. Lebih khusus, JAKOP ada di tanah Papua, di Kota Jayapura, berarti pertama kami harus bekerja untuk Jayapura dulu, terus kami harus bekerja untuk tanah Papua. Setelah ada kesejahteraan untuk Papua, untuk Jayapura, baru kami mengembangkan sayap secara regional. Karena lokal sudah, regional, nasional, dan tidak menutup kemungkinan bisa internasional. Dan hari ini kami sudah lahir. Ya, fungsi utama JAKOP yang pertama, ini adalah sesuai namanya. Ya, JAKOP adalah jaringan. Sebuah jaringan artinya berjejaring dengan teman-teman yang lain. Yang satu gereja gabung dengan gereja yang lain. Yang satu persekutuan gabung dengan persekutuan yang lain. Singkatnya begitu, jaringan. Kedua, komunikasi. Komunikasi berarti membagi komunikasi
Dan di dalam sifat membagi komunikasi bisa diskusi, bisa tukar pikiran, ya, untuk banyak hal, bisa kolaborasi untuk kepentingan bersama dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Itu yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, oikumene. Tidak membicarakan dan menyuruh bicara satu hal saja untuk satu gereja atau satu denominasi atau satu organisasi. Tidak, kami tidak hadir untuk itu. Kami hadir untuk berkolaborasi, bekerja sama, berjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, bergandengan tangan, lebih terjunjung tinggi firman Allah. Jadi kami akan bergandengan tangan. Jakob bekerja untuk menolong sesama, bukan menolong orang Kristen saja. Kalau orang lain minta, kenapa tidak? Itu kehadiran Jakob untuk itu. Pendeta Maury menegaskan Jakob lahir atas kebutuhan umat untuk memilih wadah kebersamaan yang tidak eksklusif. Dirinya mengingatkan para pengurus agar meninggalkan pola kerja sektoral dan menonjolkan kerja kolaboratif sebagaimana ajaran kesatuan dalam Yohanes 17 ayat 21. Menurutnya, sinergi berbagai denominasi di dalam Jakob akan menjadi kekuatan besar bagi pelayanan di Papua. Jakob pun menyatakan komitmen untuk menghormati pemerintah pusat dan daerah serta terbuka untuk seluruh gereja. Dengan deklarasi ini, Jakob resmi menjadi jaringan baru yang diharapkan mampu memperkuat persatuan gereja-gereja di Papua dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dari Kota Jayapura, Papua, tim liputan melaporkan. 2, 3. Tiga.